Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Malam ke-7 ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahil karim ar-rahman 'allamal qur'ana khalaqal insana 'allamahul bayan. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasula ba'da, amma ba'd. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal 'alimul hakim. Subhanaka wa la fahma lana illa ma fahamtana innaka antal jawadul karim. Allahumma ati nufusana taqwaha wa zakkiha anta khairu man zakkaha anta waliyuha wa maulaha. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana warzuqna 'uluman tanfa'una fid dini wad dunya wal akhirah ya rabbal alamin. Allahumma atina al-hikmah alladhi man utiha faqad utiya khairan katsiran, amma ba'd. Tullabi wa talibati al-'izza rahimakumullah. Alhamdulillah, pada kesempatan malam hari ini Allah Subhanahu wa taala memberikan kita kesempatan untuk bermuajahah, untuk saling berbagi ilmu ataupun nasihat-nasihat dari Nabi sallallahu alaihi wasallam dan ayat-ayat Al-Qur'an yang setiap malamnya akan diisi oleh para asatidz insyaallah. Sebelumnya saya mohon maaf belum terlalu maksimal untuk membersamai antum karena semenjak datang yang kurang sehat gitu ya. Sampai sekarang masih sakit. Mohon doanya mudah-mudahan segera sembuh. Oke, insyaallah malam hari ini kita akan membahas tentang Ramadan Madrasatul Akhlaq. Ya. Ramadan sebagai pendidikan akhlak. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di dalam sebuah hadisnya yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad, yang disahihkan oleh Imam Al-Hakim dan Imam Al-Albani, beliau bersabda, "Innama bu'istu liutammima salihal akhlaq." Kalau di dalam redaksi yang lain yang paling kita mungkin hafal, ya, yang diriwayatkan oleh Imam Al-Baihaqi, ya, dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Innama bu'istu liutammima makarimal akhlak." Yang artinya sesungguhnya aku, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, diutus oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menyempurnakan akhlak-akhlak yang mulia atau kesalehan akhlak. Dalam bahasa Arab, innama itu disebut dengan adatul hasr, ya, adatul hasr atau alat untuk membatasi, ya, alat untuk membatasi. Kalau diterjemahkan dalam bahasa Indonesia, sesungguhnya hanya, ya, jadi sesungguhnya hanya, artinya bahwa tujuan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam diutus itu satu, untuk menyempurnakan akhlak mulia. Itu tujuan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam diutus oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Nah, syariat ini menurut para ulama itu terbagi tiga. Yang pertama ada aqidatul tauhid, ada ibadat, sebagian mengatakan ada muamalat, dan sebagian mengatakan akhlak. Kita mengambil yang kedua, akhlak. Berarti ada dua lagi. Apa Nabi SAW tidak diutus untuk menyempurnakan
menyempurnakan tauhid? Apa Nabi SAW tidak diutus untuk menyempurnakan ibadah? Kalau di dalam hadis-hadis kita lihat, ya, tauhid dulu, ya. Kita bahas tentang tauhid dulu. Ternyata ada hadis Nabi SAW yang menunjukkan bahwa akidah atau tauhid atau keimanan itu untuk menyempurnakan kemuliaan akhlak juga. Rasulullah SAW bersabda, "Akmalul mu'minina imanan ahsanuhum khuluqan." Ya, orang mukmin yang paling sempurna keimanannya adalah yang paling bagus akhlaknya. Artinya, kalau ada orang yang mengaku benar tauhidnya, benar akidahnya, tapi akhlaknya jelek, akhlaknya buruk, ya, ini dipertanyakan tentang akidahnya. Karena Nabi SAW mengatakan yang paling sempurna, yang paling tinggi tauhid keimanan seseorang itu adalah yang paling bagus akhlaknya. Nah, ini menunjukkan bahwa akidah itu berbanding lurus dengan akhlak yang baik. Semakin bagus akidahnya seseorang, akan semakin bagus pula akhlaknya seharusnya, ya, seperti itu. Tapi kalau misalnya ada orang yang mengaku bagus akidahnya, imannya, tapi tidak bagus akhlaknya, berarti ada yang tidak beres. Ya, ini tentang akidah untuk memperbaiki akhlak, baik itu akhlak kepada sesama ataupun juga terutama kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kedua, ibadah. Ibadah ini juga disyariatkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk menyempurnakan akhlak mulia juga. Misal sholat, ya, di dalam Al-Quran yang sudah kita hafal bersama, innas sholata tanha 'anil fahsya'i wal munkar. Itu di mana itu tempatnya itu? Surah apa? Ayat berapa? Pojok mana? Ada yang bisa? Nggak ada yang tahu. Ada yang ini. Ma'ruf ayatnya. Nggak ada ya? Surah sama ininya saja, nggak usah pojoknya kemana. Surah Al-Ankabut ayat 45, paling terakhir di juz berapa? Juz 20, ya. Watlu ma uhiya ilaika minal kitabi wa aqimis shalah innas salata tanha 'anil fahsya'i wal munkar. Nah, kalau orang bagus salatnya, maka dia akan bagus akhlaknya. Dia akan meninggalkan al-fahsya. Apa itu al-fahsya? Perbuatan keji, ya, kata-kata kotor, ya, al-munkar yang tidak tidak diperbolehkan oleh syariat, diingkari oleh syariat, munkar. Nah, ini kan semuanya adalah akhlak-akhlak yang tidak boleh dilakukan. Kalau orang bagus salatnya, dia akan menghindari itu, dan dia hanya akan melakukan salihal akhlak atau makarim
akhlak. Orang bagus sholatnya, maka dia akan menghindari kata-kata yang tidak baik. Kenapa? Di dalam surah yang lain disebutkan, kalau kita melakukan hal yang seperti itu, kata-kata yang tidak baik, mengumpat, mencela, membuli, wailul likulli humazatil lumazah, ya. Wailul likulli humazatil lumazah, ya. Ini dua ini mengumpat, sama-sama mengumpat, atau ada mengumpat, ada yang mencela gitu ya, mengartikan begitu. Ada yang mengartikan wailul likulli humazah, humazah itu kemudian mengumpat dengan perkataan. Ada yang mengatakan al-lumazah dengan perbuatan, ya, mencela dengan perbuatan atau mengejek. Misal ada orang lewat, ya, jalannya tidak seimbang, dia menyerukan jalan tersebut, nah itu juga sama, mengejek, ya, mengejek, tidak boleh. Nah ini tentang ibadah yang mengajarkan kita untuk melakukan makarimal akhlak dan menghindari al-akhlak al-mazmumah, ya, menyempurnakan akhlak-akhlak yang baik. Itu sholat. Maka kalau ada orang yang sholat tapi masih tetap, ya, jalan apa namanya, maksiatnya, apa biasanya singkatannya, STMJ, susu telur madu jahe. Sholat terus, maksiat jalan. Nah, ini tidak beres, perlu diperbaiki lagi sholatnya, ya, perlu lagi diperbaiki sholatnya. Kenapa? Masih belum tanha anil fahsyai wal munkar, ya, belum menghindarkan dia dari perbuatan-perbuatan atau akhlak-akhlak yang tidak baik. Itu ibadah sholat. Maka memperbaiki ibadah sholat ini sangat penting, karena sholat menjadi inti, ya. Bahkan pada hari kiamat, kalau sholat sudah diterima, insya Allah yang lain ikut, gitu ya. Artinya kalau sholatnya bagus, wah yang lain itu beres. Kalau sholat sudah bagus, karena ini tadi ya, inna sholata tanha 'anil fahsya'i wal munkar. Kalau bagus sholatnya sesuai dengan yang dicontohkan oleh Nabi SAW, sebagaimana yang beliau katakan, sallu kama ra'aitumuni usalli, salatlah sebagaimana kalian aku salat, maka perbuatannya juga akan menjadi baik, bahkan imannya akan bertambah. Syekh Saleh Al-Utsaimin mengatakan, seseorang yang salat dan dia bagus, salatnya sama dengan yang dituntunkan oleh Nabi SAW, maka niscaya dia akan keluar dari salatnya dalam keadaan imannya bertambah. Itu kalau kita salat. Tapi muskilahnya masih banyak yang jauh dari tuntunan Nabi SAW. Jangankan di luar, di sini juga sama. Kita, ya, saya, antum semuanya juga masih ada yang seperti itu, ya. Terutama saya ingatkan juga imam-imam yang luar biasa, imam-imam muda, ya, kita saking semangatnya luar biasa, bagus bacaannya, cuma kadang-kadang lupa dengan makmum di belakangnya. Saya lagi sakit misalnya gitu ya, lagi susah ruku, saya kadang ketinggalan gitu. Belum sempat baca udah bangkit lagi, karena kita diperintahkan, ya, innama ju'ilal imamu liyutamma bihi, ya. Tapi kadang saya baru mau ruku, beliau sudah bangkit dari ruku lagi, sudah i'tidal.
Nah ini mohon, bukan cuma saya semuanya merasakan. Dulu pernah Syekh Tajuddin juga di sini, kaget, gitu ya. Jadi beliau itu kagetnya karena terjadi di Ar-Rahman gitu ya. Kalau di kampung mungkin tidak jadi masalah kata beliau, tapi ini di Ar-Rahman Quranic College bisa seperti ini. Jadi mohon imam-imam ya diperhatikan juga makmum di belakang. Tidak semuanya muda di belakang gitu ya. Mungkin ada orang sakit, ada orang tua ya yang susah untuk bangkit, yang susah untuk ruku ya. Diperhatikan, jangan terlalu cepat gitu ya. Baca 3 kali bacaannya gitu ya. Yang standar lah. Tidak usah juga terlalu lama ya, kalau terlalu lama susah juga bangkit nantinya gitu ya. Ya, jadi mohon imam juga harus berakhlak sama makmumnya, ya. Jadi inilah ibadah, ya, ibadah salat. Insya Allah ibadah-ibadah yang kita lakukan ini semuanya muaranya adalah untuk perbaikan akhlak, baik akhlak kepada sesama ataupun akhlak kepada Allah Subhanahu wa taala yang paling terutama itu. Ya. Mudah-mudahan bermanfaat. Hadanallahu wa iyyakum ajmain. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.